Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'ayna ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanata bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati ala khair ibtiga wajhihi wa qurbihi wa maradati thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka ilmal ladunni wal mashrab sawfil haniyya wa habiqani wa habiqani wa habiqani ya rabbil alamin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. وانصر إخواننا في فلسطين وغزة وسائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحجاج والغزاة والمسافرين ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita sama-sama bisa berkumpul di masjid, di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bersama mudah-mudahan dikabulkan setiap hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kembali derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan setiap hajat-hajat kita maupun hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama bagi saudara kita yang lagi melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dipanggil untuk melaksanakan haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di bulan yang berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, kita semuanya mendapatkan daripada lindungan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun mau bayar utang. Saya mau bayar utang. Ya. Jadi yang semalam habis waktunya, dan insya Allah ya malam ini akan kita bahas sedikit ya, yang sehingganya mudah-mudahan kita semuanya terlindungi daripada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan daripada makhluk yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita mengetahui pintu-pintu masuk di dalam bagaimana syaitan itu mengganggu kita ya. Sekarang kan kita kan terkadang seorang hamba, apalagi yang pertama ya, yang pertama seorang hamba yang mungkin ya merasa sudah hijrah, sudah keluar daripada permasalahannya yang lalu, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pikiran tidak ada cara setan supaya dia bisa luput, enggak, semuanya itu pasti ada cara setan yang sehingganya mau yang taubat sudah lawas, ataupun taubatnya hanyar-hanyar, ataupun ada yang bahasanya taubat sambal ya, kalau padas makan terus lagi ya, kalau hitungannya itu ya, yang sehingganya ya, semua ini dijadikan pintu daripada pintu syaitan, yang sehingganya kita tadi lengah. Lengah, yang rajin ibadah tidak luput daripada dosa, yang dosa pun tak luput juga daripada godaan-godaan yang sudah ada. Yang sehingganya di sini kita perlu mengetahui pintu apa saja yang dipakai syaitan untuk mengganggu kita, supaya kita wanti-wanti, supaya kita ini sudah tahu ada kalimat warningnya ya, ada kalimat warning. Makanya ulama di sini mengatakan bahwasannya ya, jadi iblis itu memanggil seluruh daripada tentara-tentaranya di kiaunya masing-masing. Hai tentaraku, hai ya, di kiaunya seberataan ya. Kemudian memberikan ultimatum si iblis ini tadi, mengatakan ta'lamuna ma bainana wa baina bani adam minal adawah. Bubuhan pian tahu seberataan kalau kita dengan Bani Adam nih bermusuhan dari kakek sampai ke bawahnya. Pasti itu sudah ya, tidak bisa diragukan ya, tidak bisa diragukan bahwasanya kita ini bermusuh dengan Bani Adam dari diciptakan sampai hari kiamat ya.
Kata iblis tadi, fama min indakum minal ara ya manusgilum bihi an rabbihim wa dinihim wa ibadatihim. Mungkin di antara kalian, kata si iblis tadi, ada yang punya pemikiran yang paling cemerlang, kata dia, untuk mengganggu daripada Bani Adam nih, daripada Tuhannya, daripada ibadahnya, dan daripada agamanya. Sehingga kita ini tadi tidak luput lagi, tidak luput, ya, tidak luput. Ya, fakullu minhum adalla bima indahu falam yu'jibu. Itu setiap jenderal-jenderalnya dibilang, ini kata iblis, enggak. Ini enggak. Yang ini enggak. Padahal jenderal-jenderal yang bilang, ya. Ila anna at-asghar ahfadhum wa akhbahum. Sampai ada yang paling muda, iblisnya, setannya yang paling muda. Kata beliau nih, wa akhbasum, dan paling buruknya sudah. Woi, paling pintar di dalam pemikirannya tadi. Apa tadi? Ya. Ente punya usulan apa? Ya, kata si iblis. Nah, kayak gini aja. Ya. Kata si paling halus tadi, yang paling muda. Ya malikas syayatin ta'lam annal awqat, ya, madin wa hadin wa mustaqbal. Ya, wahai penghulu daripada syaitan, wahai raja syaitan, syaitan katanya. Entah apa, syaitan mengiau syaitan lain, syaitan kata paham juga. Soalnya kita kan lain daripada golongannya juga. Ya, dipadakan wahai raja syaitan, sudah raja di syaitan ini lagi ya. Wahai raja syaitan, pian sudah tahu kalau kita ini memiliki waktu ya, inggih ya. Apa? Masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Diingatkan tentang masalah waktu. Kata si anak halus tadi pada, ya, setan yang halus tadi, wa amal madi, ya, adapun di masa yang lampau, kita akan masuki di dalam pemikiran mereka, di dalam hati mereka rasa apa? Rasa kecewa dan sedih. Cobalah. Nah, ya kalau masih ingat lah. Allah, coba aku disembahyang. Oh, kalau sembahyang bahari itu ke depan di neraka. Coba aku aku nih kaya jangan. Kalau pada kaya nih kan sedekah aku nih. Coba terus, ya, coba terus. Ya, coba aku nih sehat. Kalau sehat nih insya Allah beribadah mata terus. Kalau sudah bangkrut, ya Allah, coba aku nih beribadah karena bangkrut insya Allah. Dijadikannya seperti itu. Ya, kita masuk di pintu yang akan lampau ini tadi, yang sudah lampau, sehingganya mereka di dalam hati mereka tuh ada penyesalan dan rasa sedih aja. Cuman penyesalan dan rasa sedih. Nggak mau berubah, paham nggak? Penyesalan dan rasa sedih, sehingga ya kalau ada penyesalan dan rasa sedih tadi tanpa diiringi dengan mengamalkan susah. Makanya kan di hati kita ini cuma dikasih rasa sedih, besok taubat sambal lagi, balik lagi. Nah gitu nah, itu jadi gawian-gawian daripada syaitan. Fayaqulun, maka mereka akan mengatakan laitana fa'alna wa laitana amilna, ya Allah, kalau saja aku mengerjakan, kalau saja aku mengamalkan. Tapi sudah lewat, sudah lewat, nggak bisa. Makanya manusia nanti di akhirat itu sampai berucap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya sudah kepingin jadi debu aja lah. Kepingin jadi debu, nggak pingin jadi manusia nih. Tapi di akhirat nanti dia di akhirat itu yang sudah mungkin babak belur. Ya, kalau yang manusia ini sudah beramal soleh, bagus amalannya, bagus jadi manusianya daripada jadi pasir. Ya, karena apa? Karena mereka melihat ketika dihakimi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hewan dengan hewan yang lain dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berakhir mereka seperti debu aja, selesai, nggak ada pertanggungjawaban ataupun yang lain. Itu pintu pertama, akan dimasuki di dalam hati kita rasa penyesalan dan sedih. Itu pintu yang pertama. Makanya ketika
pian diberi kesempatan sekarang beramal, syukuri alhamdulillah. Itu disyukuri yang sehingga nanti jangan ada penyesalan. Ya, jangan ada penyesalan, jangan ada rasa sedih karena kita sudah mengamalkan waktu yang sudah lampau, itu yang lampau baik gitu. Yang sudah lewat itu baik. Makanya orang yang paling bagus adalah orang yang ketika masa yang akan datang ini lebih baik daripada yang sudah lewatnya. Wa amal hadir, adapun masa yang sekarang, ya, bagaimana kita nih? Ya. Jadi bukan sampai dibuat sedih, bukan sampai dibuat nyesal, ya. Sampai-sampai nanti akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqtariduna ala qada'i rabbihim. Kalau aja aku nikah ini terus, mungkin Allah tuh, nah, disalahkan Allah tuh. Allah mulai disalahkan kita. Kalau aku pasti Allah nikah ini. Nah, itu. Akhirnya apa? Kufur dengan yang sudah ada, yang akhirnya apa? Menyesatkan dan membawa kita kembali dan menyesali bahwasanya perbuatan kita ini tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ya sudah. Enggak usah diungkit, enggak usah apa, ya sudah, itu takdir yang sudah harus dijalani. Yang penting di masa sekarang kita bisa minta ampun, itu adalah kesempatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ulun pernah zaman jahiliyah, sudah. Zaman jahiliyah wahini kah kena kah atau sudah? Sudah Bibi, sudah. Kalau menggawi lagi berarti masih jahiliyah ya. Nah, gitu. Masih jahiliyah yang saya ya, di situ. Kemudian yang masa sekarang wa amal hadir fanuqibuhum bi'ayunihim hatta la yaradu bihalati yakunu 'alaiha. Adapun yang masa sekarang terkadang enggak cocok dengan masa kita. Gawian dipina uyuh. Kalau hamba-hamba aku ini sembahyang terus. Tapi juga kada tajir-tajir juga, kada kaya-kaya juga. Salah bina aku sembahyang. Kawanku tuh bang, inanya kada sembahyang. Ini lancar aja. Nah, begitu kan. Masa-masa yang sekarang tuh amal soleh itu dijelekkan, paham enggak? Amal yang soleh itu, amal yang baik dijelek-jelekan pokoknya. Sehingga ya apa? Sehingga beramal tuh ya aras-arasan kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh apa? Aras-arasan. Malas-malasan ya. Ya, bisa ke masjid ya ke masjid. Kalau habis pengajian langsung pulangnya tidur, biasa aja lah. Ya hidup kayak biasa aja lah, kayak gitu. Nah, itu. Ya, akhirnya apa gambarannya? Dijelekkan di mata kita itu dengan syaitan apa? Amal yang sekarang kita nih masih bisa hidup besok. Pas tahu-tahu bangun pian besok di surga kan di neraka kan tahunya. Makanya digambarkan bahwa masih ada besok. Nah, kalau nih ya, kalau di masa yang sekarang ini setan tuh pasti ngiming-ngimingi kita pasti apa? Umur masih panjang mah. Besok ada lagi. Nah, itu nah. Ya, ada bisa menggawi wah ini besok digawi ya panjang umur. Aku minum kopi kuat mah, merokok kuat mah masih insyaallah. Ya. Tapi ulun baca-baca itu tadi dikirim pula, ternyata orang yang suka merokok itu menambah daripada umur. Hebat pula. Makanya kan orang merokok tidak pernah luput dari kopi. Orang merokok biar itih aja. Sebenarnya itu gagan juga yang merokok, tapi kadang mau ngopi itu gagan dia. Umurnya pendek. Tapi kalau merokok plus dengan kopi-kopinya, lawasam tuh dah. Pernah kada perhatikan? Kayak masanya tuh lawas gitu. Kena masih isyak masih kena mendengar di warung kopi situ. Lawas. Ternyata di situ ulun baca ternyata kopi itu bisa menambahkan daripada umur, jadi rokok itu mengurangi umur, jadi setara umur dengan itu tadi. Oh, itulah ya. Bisa gitu. Makanya ulun agak gagan-gagan sedikit, sudah jarang minum kopi ini bisa kurang umur ulun ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, entah itu penelitian coba entah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi di situ digambari dengan setan masih kena, masih sehat mah kita masih kena kalau sudah itu aja, ya sudah itu. Ada lagi gambarannya yang lain. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, gampang mah aja, gampang mau urusannya tuh, istighfar sekali selesai. Waduh, kayak dia punya orang dalam sudah. Ya lah, kalau di dunia ini ada orang dalam, pemaksiatnya kita nih, juga ada. Hah? Kalau ada orang dalam, hidupnya nyaman gak ada? Ya, enggak. Wah, ada orang dalam. Kalau hidup ini ada orang dalam, hibak surga itu, hibak. Makanya diolah 50-50, setengah di neraka, setengah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam apakah nanti 50-50, enggak tahu. Cuman ya gambaran syaitan ya kayak gitu. Gambarnya masih kena lah, nanti lah, gampang aja, gampang. Wa amal mustaqbal, nah yang masa yang akan datang nih kayak apa nih? Ganggunya syaitan. Ya, fanuzayyinu lahum fihil amal wa nut'imuhum minha biziyadah. Jadi digambarkan amal itu bagus-bagus loh. Gambar amal ini bagus kan? Bagus lah. Ini kalau nanti aku amalkan mah. Kalau sudah berkawan dengan kalau sudah berkawan dengan ini selesainya. Jadi digambarkan amalnya itu bagus, ataupun amalnya nanti yang akan datang ini bagus-bagus, paham enggak? Padahal di depannya ada terjerumus. Makanya hati-hati. Jadi tetap syaitan itu begawi di 3 wadah ini. Yang sudah lampau digawinya, yang masa sekarang digawinya, dan masa kena digawi. Kayak apa, Bib? Nah, yang sekarang kita gawi yang sekarang entahkah kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa yang akan datang, yang pastinya kita sudah wanti-wanti. Amal hendak beramal, makanya ulama mengatakan kun fi sholatik sholatul muwaddi. Jadikan sembahyang pian itu sembahyang goodbye. Goodbye. Maksudnya apa? Ini sembahyang terakhiran. Ya, mungkin esok ini ada sembahyang lagi sudah, bukan perai lah. Oh, esok perai, ada tanggal merah nih, long weekend, libur bersama. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari libur ya kalau masa usah. Oh, panjang libur. Enggak, maksudnya hari ini ya sembahyang, ya esok sembahyang. Ketika sembahyang ini maka jadikanlah, ulama mengatakan jadikan setiap amal pian amal terakhir. Gitu lah. Kayak pian sembahyang, jadikan amal ini amal terakhir sembahyang pian, bukan esok ada sembahyang. Esok mati maksudnya. Esok mati. Jadikan sedekah pian kalau kada banyak wah ini esok takut lambat mati pian. Nah itu lah. Takut pas ketika guring juga jadikan guring pian nih kalau kada bangun. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW memberikan predikat kepada orang yang ketika tidurnya nih gawian, tidak gawi apa-apa pian. Guring, cuman sebelum guring pian padahkan dalam diri pian, ya Allah, yang mencaci maki ulun, yang menjelek-jelekan ulun, hari ini ulun halalkan. Ya, ulun halalkan seberatan yang mendolimi ulun halalkan, sehingganya ulun guring ini tidak membawa penyakit orang. Makanya diberikan predikat Nabi Muhammad SAW, ahli surga yang kayak gitu. Tidak amal lain mah, pian guring tuh aku maafkan ya Allah, orang yang mendolimi aku nih, ternyata si dia ahli dolim. Oh ya, pas yang guringnya ahli dolim pun ada si dia. Maafkan, mana si dia yang mendolimi orang itu nih. Terus kayak apa mendolimi orang? Ya kalau sudah mendolimi orang minta maafan. Kalau kada ya minta, ya Allah, ulun hari ini mungkin ada mendolimi orang, ampuni ulun. Nah, gitu aja. Sehingga guringnya pian tuh bangunnya semangat. Ya, makanya ketika seorang mukmin itu la yasba'ul mu'minu minal khair. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan apapun. Makanya dicari bujur-bujur seorang mukmin itu, kebaikan pasti dicari. Karena apa? Karena hasilnya nampak di mata mereka. Karena seorang mukmin itu sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi kita yang mukmin nih. Ya. Dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pandangan Nabi Muhammad SAW dan para ulama, kita ini memang
di penjara. Coba pian takut di penjara. Adalah penjara itu tadi gawinnya guring aja. Ada yang pernah masuk penjara? Ini janganlah. Ada, kecuali itu penjara KPK. Penjara KPK itu nyaman, biar AC, TV, laptop, HP, lengkap. Melihat di mata Najwa, kada pernah bang ulun masuk, cuma melihat di mata Najwa itu lengkap pula. Laptop ada, TV ada, guring lah. Jadi masuk situ tuh makan guring. Ya, biasa mah. Coba apa yang nyuri ayam itu. Apalagi ayamnya Pak Ustad. Ayamnya dicuri. Ataupun motor sendiri. Motor yang dulu udah dapat. Sudah. Wah, meninggal pula orangnya. Pian doakan apa, San? Ayam yang nyuri motor aja mati. Apalagi nyuri ayamnya sendiri. Ini di warning, hati-hati. La ilaha illallah. Pencuri ayam tuh nggak bisa guring-guring bahampar kayak itu aja, bangun jam sekian, nggak ada. Ya kayak itu kita. Ya bangun subuh, bangun kena asar, begawi lagi, cari amal soleh. Nah itu mungkin merasa pandangan kasat mata kita nih, Allah kok sedikit-sedikit kok sholat ya. Nah itu nah, tahu nggak? Kan pasti ada sedikit itu, sedikit gambar. Kalau itu kan bahasa kasarnya, bahasa halusnya nih, hanya sebatang aja nah. Nah itu bahasa halusnya. Hanya segelas aja nam. Nah itu bahasa halusnya itu. Allahu aja enggak. Itu bahasa halusnya. Itu merasa di penjara itu kayak itu tuh. Aja nah sudah. Padahal kan sembahyang mah memandangkan ajan mah. Dikira sembahyang mah ajan mah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa jannatul kafir. Kok dibilang surganya orang kafir? Ya iyalah, dari apa yang nanti akan dia dapat di akhirat. Nah ini di surga bujur-bujur. Walaupun orang kafirnya tadi becak, tukang becak. Berarti itu sengsara 2 kali itu. Sudah becak di dunia. Ya kalau ada beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 kali yang sudah dapatnya itu. Dua kali. Sallallahu Nabi Muhammad. Semiskin-miskinnya orang muslim, semiskin-miskinnya orang muslim itu masih dijamin surga. Hendak lebih. Mana? Ya, makanya salah satu doa yang kada pernah pian amalkan cuma ini aja. Ya. Doa Nabi Muhammad, Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina wa surna fi sumratil masakin. Doa Nabi Muhammad itu, ya Allah, hidupkan ulun miskin. Matikan ulun miskin. Dan kumpulkan kena bersama orang miskin. Nah, selagi pian miskin di dunia ini, insya Allah kena berkumpul dengan Nabi Muhammad. Entah kena yang kaya nih lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, yang kaya tadi menghidupi yang miskin gitu nah. Ya, jadi berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi jangan menyesal, ya Allah, menyesal aku kaya nih. Adalah yang kayak ini orangnya. Adalah, ya Allah, nyesal aku kaya nih. Ada. Kalau ada, itu berarti Abdurrahman bin Auf. Tahu ada? Kalau ada, itu berarti Abdurrahman bin Auf. Ya. Cuman satu itu aja, yang nyesal kah? Yang nyesal kaya. Kalau kita alhamdulillah ini rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu. Ya, mudah-mudahan seberatan pian kaya seberatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karena memang kaya bujur, tapi para kiamat hendaklah ya. Jadi kena tuh anak yang bersedekah tuh bingung. Iya tuh, emas batangan disedekahkan. Aku hendak mau sedekah nih, biasanya rumahnya nih wadah aku sedekah, datang kena. Aku hendak mau sedekah, ampun maaf, berkilo emas di rumah. Tuh kena para hari kiamat. Entah menunggu hari kiamat nih, entah bisa sampai kayak gitu kan ada gitu. Atau kita duluan bulik. Nah itulah ya, itu ulun sudah bayaran utangnya lah. Ya. Jadi ya
Yang penting kita sudah tahu pintu-pintu masuk syaitan yang sehingganya kita mendapatkan warning supaya yang dulu ya sudahlah yang berlalu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang mudah-mudahan kita disampaikan membuat amalnya, yang sekarang kesempatan untuk dikerjakan di dalam amalnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita bahas di hadis yang ke-26 tentang bagaimana amal soleh yang pernah pian kerjakan secara sehat dan secara mukim ataupun tidak dalam perjalanan, maka amal soleh tersebut tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena uzur yang pian pangku. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rahul Bukhari. Jadi apabila seorang hamba sakit, seorang hamba tersebut lagi musafir, maka dia akan tetap ditulis amalnya seperti dia lagi sehat dan lagi tidak lagi perjalanan. Itu kalau perkara sunnah. Perkara sunnah. Contohnya yang sudah sembahyang maghrib, gawi ba'diyah maghrib. Habis sembahyang isya, gawi ba'diyah isya. Ataupun pian rajin witir, rajin tahajud gara-gara garing, gara-gara lagi perjalanan, kada kawa menggawi tahajud, kada kawa menggawi witir, maka pian dapat pahalanya ya, yang lagi sakit. Kalau itu nyaman sakit, coba. Kalau nyaman lah sakit pula langsung. Itu kalau sudah seketika sehatnya istiqomah. Bukan sekali menggawi isuk langsung garing. Yang menggawi sekali langsung garing itu berarti sekali gawi itu 100 rakaatan. Menggawi apa? Pina garing tadi malam. Ulun menggawi tahajud 100 rakaat. Nah, itu gara-gara setan yang halus tadi, Bang, kerja. Gawi yang lagi. Masih sehat menggawi ya terus. 100 rakaat. Garing sih, Din. Jaraan sekali seumur hidup kada apa gitu. Nah, itu. Jadi setan tuh ketika sudah menggawinya, dia langsung bilang jaraan keadaan lagi sudah. Nah itu. Kalau salah lawan. Nah itu tadi maksudnya di situ. Ketika daripada sehat tadi digawi yang baik-baik ini, sedekah, amal soleh, berbuat baik dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Ketika pian lagi uzur, berhalangan, maka tetap dicatat sebagai orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah makanya perlunya kita ini tadi pemajelisan taklim sehingga misalkan pian tadi uzur lagi kada hadir di sini safar ataupun pian lagi garing kada bisa hadir pada malam hari ini, maka pian tuh di rumah pun dah dapat, apalagi pian menonton tayangan lagi live streaming kalau di situ Allah sallallahu Muhammad. Nah itu, tapi jangan berharap garing. Mudahan garing esok kada bisa hadir majelis itu garingnya sudah kada dihitung ya. Itu hadis yang ke-26. Pengecualian adalah yang wajib. Garing pian tetaplah biar zakat wajib. Garing pian ya tetaplah berpuasa wajib. Mati kan Nabi kalau sudah tetap puasa ya wajib bayar fidyah. Dibayarkan fidyah kalau sudah menggaring bujur-bujur. Nah, tetap ada kewajiban, tetap ada wajib. Misalkan garing, bolehlah libur sembahyang, kada bisa. Ya, sembahyang 5 waktu kada bisa. Kedida di dalam 5 waktu ini tanggal merah. Yang ada cuma di binian aja tanggal merah. Kita nih lakian kedida tanggal merah. Ya, makanya biar Pak Jokowi kerja kan. Kerja. Ya, sholat terus. Sholat sampai kapan? Sampai disolati. Sampai disolati. Kedina garing kayak apapun, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, terlentang, nggak bisa terlentang, tehere, nggak bisa ya pakai isyarat sampai terakhir disolatkan. Itu ya terakhir. Ataupun sebelum terakhir gila. Nah, gila tuh liburan sudah. Perai sembahyang. Ya, makanya 2 aja ketika perai tadi mati ataupun gila, dah perai sembahyang. Perai sembahyang selesai. Masih tahu duit tahu 2000, tahu 100.000 insyaallah belum gila tuh.
Belum gila mah itu masih. Ya, belum gila mah itu tahu masih belum mah. Tapi subhanallah, jujuran kalau pian jaga sholat ketika sehat, ya, ketika sakit pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulun bisi paman. Jadi acil ulun nikah dengan orang. Ya. Ini beliau ini menikah dengan satu Habib juga, ya. Beliau ini kena stroke kepala ini 2 kali kalau nggak salah. Tapi masalah sembahyang nggak pernah lepas. Orang mungkin lupa, sudah dioperasi berkali-kali dah kepalanya itu. Dengan orang itu mungkin lupa. Kadang dengan orang mungkin lupa. Tapi ajar Allahu Akbar tahu. Sembahyang zuhurnya, asar sembahyang. Tapi kalau sudah sehat ya kada pernah sembahyang, pasti bertakutnya makan aja. Sudah makan lah. Nah, kayaknya belum makan aku tadi. Nah, itu. Nah, lihat. Ketika sehat, pian menjaga sholat. Ketika sakit pun, insya Allah pian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang tarim itu enggak, masalah pikun ini jauh. Karena apa? Kepala otaknya itu diisi Al-Qur'an. Sehingga dijaga ketika menjaga kalam Allah juga jaga otak kita. Enggak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan di dalam menghafal Al-Qur'an walaupun surah-surah pendek. Kadang usah pendek kepikiran, 30 juz banyaknya. Wadduha sampai An-Nas. Ya. Yang Iqra tinggalkan aja dulu. Iqra sama lam yakunil itu terpuntal-puntal biar Iqra. Itu kan terpuntal-puntal. Jadi yang lain-lain aja. Ya kalau saja ya, jadi wadduha nih ulun bari yang Iqra kada usaha. Lam yakunil kepanjangan. Ya kalau ya jadi itu aja. Al-Bayyinah itu kan 8 ayat, cuma 8 ayatnya kan panjang. Sehingga kan susah ngapalnya. Ya sudah yang pendek-pendek ini aja supaya ada lah sedikit menjaga di kepala kita nih ada hafalan sedikit. Sanggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita teruskan dalam hadis yang berikutnya, di hadis yang ke-27. Al-hadis sabi wa isyrun, ya, adapun hadis yang ke-27, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Bunyi apa? Malu. Kenapa bunyi? Ulun ni agak sensitif dengan bunyi. Wa An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik, seluruh perbuatan baik sedekah. Dinilai sedekah. Nah, yang kada bisa sedekah secara duit, olah baik sedekah sudah. Gitu lah. Maksudnya apa? Kalau pian kada bisa memberikan manfaat kepada orang, jangan menyakiti. Itu maksudnya. Karena perbuatan baiknya pian mungkin itu dinilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kada bisa menyumbang, paling kada menolong. Ya, kada bisa nyumbang nih, lu bisa menolong memasangkan ini, memasangkan itu, bisa mah kan? Nah, itu kada masalah mah. Itu kan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Jadi keringat pian, nah, keringat pian yang di dalam sembahyang nih, misalkan dimati lampu lah. Tahu enggak? Di lampu nih. Di lampu pian lagi sembahyang, keringatan pian basah. Nah, keringat pian itu sudah, karena pian sudah mengolah baik. Makanya pian melihati kalau tadi keringatnya olahraga, niatnya untuk buat ibadah, itu sedekah semua tuh pahalanya. Pecocoran, pian angkat besi, fitness, itu cucuran, itu dinilai karena apa? Niat pian tadi mau olah kebaikan supaya ulun sehat, supaya ulun kuat sembah yang berbuat amal baik, itu dinilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pian tadi meminggirkan batu-batuan yang ada di jalan yang sehingganya orang tersebut tidak bocor bannya gara-gara batu tadi, maka ini dinilai sedekah. Dan terkadang
ini kada tahu nih, ya. Bisi pohon, ada. Pian ini kada berdosa, tapi gara-gara pohon berdosa pian. Pohon, ya, pratiknya kok ada kurang, mana? Buahnya tuh dikasih plastik supaya yang ada kurang tadi, karena kejatuhan pohon mangganya pian tadi. Oh sayang, itu mangga saya, Beb. Wah, tebang aja sudah. Nah, tebang aja. Jadi yang ini nah, kadang mengolah pohon, nah mau anu orang jalan, tahu enggak? Menghalau-halau jalan kadang, nah itu ya yang sehingganya nah dan lagi hukum di dalam mengolah polisi tidur. Nah, polisi tidur, tahu enggak? Makanya tidak ada polisi yang jujur kecuali polisi tidur, kata Gus Dur. Itu kata Gus Dur. Banyak kok polisi jujur, mana dia? Itu jar Gus Dur, ulun mengutip mah. Ya, jar Gus Dur tuh polisi itu yang jujur tuh 3 aja. Entah lah. Ini jar Gus Dur, lain jar ulun ulangi lagi. Ini jar Gus Dur. Polisi tidur, patung polisi, sama hugeng. Nah itu nggak tahu yang hugeng itu yang mana itu tadi. Nah itu 3 mana. Dah, wallahu alam itu jar Gus Dur, jar buat biar kada nyalahi ulun. Habib ini salah ya, mau Gus Dur sana. Nah itu tadi. Nah polisi tidur. Nah ini polisi tidur. Ya. Misalkan memang kalau polisi tidur itu di dalam hukum memberikan keamanan di dalam penjalan, ada masalah mah. Beb, ini biasanya wadahnya orang trek-trekan. Oke. Bolehlah pian bikin polisi tidur. Boleh silahkan. Karena memudaratkan orang yang lain nanti. Jadi trek-trekan. Ataupun dilihat mau olah polisi tidur nih manfaatnya banyak, apa mudaratnya yang banyak. Ini kan terkadang kan mau olah polisi tidur kan kayak gini modelnya, tahu nggak? Yang lah kayak gini, orang hamil kena ini nih gugur pian, apalagi shocknya mati. Oh, beguyang banyu tuh lah. Nah, saya beguyang. Banyukin beguyang apalagi orang hamil. Tahu nggak pian? Keguguran gara-gara polisi tidur. Berdosa itu yang olah. Nah, mobil bagus, tahu-tahu terkena polisi tidur, hongat bukan? Ini gara-gara kayak apa biar mau nyari ke polisi tidur? Enggak ada. Nah itu. Jadi kalaupun mau olah polisi tidur, jangan buat terlalu kayak ini nih. Oh nih, amun kayak ini nih, mobil bagus, gini renyek. Ya, shocknya hanya diganti, kena ini berkali-kali kan letehan sudah shocknya. Tahu nggak dia? Nah itu jadi mau polisi tidur ini memang ada baik, ada tidaknya. Jadi dilihat juga kalau modelnya tuh nah, tapi ini kan agak tenyaman. Coba biar di awal itu kayak model dulu masih habis gitu. Nah itu rusak itu. Orang hamil itu bisa gugur di situ gara-gara di situ. Ya. Tapi kan sekarang kan diolah landai. Nah, itu ada masalah. Nah, kecuali memang laju bujur, berubuk di situ. Wah, itu salah pian berarti. Ya kan diolah itu kan supaya kada laju. Ya kembali, makanya dihukumkan. Makanya kemarin itu jadi permasalahan kita belajar bagaimana hukum di dalam mengolah polisi tidur. Nah, itu dibahas itu. Kalau mudaratnya banyak maka haram. Maka kalau memiliki manfaat tersendiri maka tidak masalah. Cuman yang dilihat mana manfaat lebih banyak daripada harus mudaratnya. Alhamdulillah yang lewat di sini nggak pernah ada yang hamil ya. Mandul semua. Ya, itulah ya. Jadi hati-hati kita mengolah polisi tidur tuh kalau bisa diolah yang landai, diolah yang agak landai, jangan sampai yang kayak nukik kayak gunung gitu sehingganya merusak kendaraan ataupun merusak yang lain. Jadi apa? Nah ini berbuatlah sedekah. Nah, yang nggak bisa berbuat sedekah ini paling kada olah kebaikan. Sekarang pertanyaannya, ya, kenapa harus diberikan pahala sedekah? Kan gitu. Kenapa sih kebaikan aja diberikan pahala sedekah? Padahal dia nggak pernah sedekah. Secara zahirnya sedekah itu mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain ataupun kepada hal yang lain. Itu sedekah. Cuman tidak. Makanya
Kalau kita amati dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia nanti ada penyesalan. Nah, ada penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, coba pian bari sedikit waktu lagi ataupun pulihkan ulun lagi hidup. Nah, ketika hidup mau apa? Nah ini. Mau apa ketika hidup ini mau apa? Ya, kata yang mati tadi fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku kepingin sedekah dan kepingin jadi orang soleh. Jadi mudah-mudahan kada jadi penyesalan pian duduk pada malam hari ini yang hingga nantinya pian menurih pahala sedekah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya nanti di akhirat itu bingung pian, aku ini kada pernah beramal kayak ini. Nah itu. Aku ini belum pernah bersedekah banyak kayak ini. Enggak, cuman pian duduk di majelis mendengarkan, mengamalkan apa yang disampaikan, dah bulik sudah sedekah. Ya, yang sehingganya nanti kita ketika diberikan kitab amal sebelah kanan kita ini bingung, ya Allah, ada semua aku ini bersedekah sebanyak kayak ini. Enggak, itu adalah karena perbuatan baik. Gara-gara berbuat baik mah. Ini kan bentuk kita ini kan duduk di sini kan bentuk ada mengolah mungkar di luar. Nah itu baik, amar ma'ruf yang sehingganya sudah diberikan pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah daripada derajat sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya kita menerima buku amal kita dengan tangan kanan kita sehingga penuh dengan taubat, penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wala hadiniyah wala kullun salih jami'a syamilah min khairid dunya akhirat wa inna kama wa asrafun salihin wa ila hadratil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum.